Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Erlang Purbaya akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Bincang Tokoh Antv yang tentunya akan menghadirkan para narasumber maupun tokoh-tokoh yang kredibel dan juga inspiratif. Saya ingin juga menginformasikan kepada para pemirsa jika kru yang bertugas dan narasumber yang hadir pada hari ini selalu menerapkan protokol kesehatan dan telah lolos hasil tes swab antigen. Langsung saja tanpa basa-basi kita sapa narasumber kita pada hari ini, Bapak Bupati Gunung Kidul, Mayor Purnawirawan Haji Sunaryanta. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas. Alhamdulillah. Mas Irlan. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara Bincang Tokoh Antv. Ya. Ya, sebelum kita berbicara serius Pak, saya ingin berbicara yang ringan-ringan dulu nih Pak. Oke. Lahir pada 9 November 1970 di betul. Gunung Kidul. Gitu. Betul ya Pak ya? Betul. Seperti apa sih Pak masa kecil Bapak ketika itu? Baiklah, saya terima kasih Mas ya. Saya juga sampaikan pada seluruh pemirsa NTV ya, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, sama dengan rekan-rekan yang lain, dengan masyarakat yang lain, dengan anak-anak kecil yang lain Mas. Jadi masa kecil ya masa yang memang kita isi. Apalagi saya orang kampung ya, saya orang kampung, saya orang pedesaan, tentu saya juga berbaur dengan kawan-kawan saya di masa kecil. Dan saya sendiri adalah anaknya orang tani ya. Jadi kedua orang tua saya ini tani ya, tani memang betul-betul tani sampai dengan saat sekarang. Kebetulan dua-duanya masih sehat gitu. Jadi masa kecil sama seperti mereka-mereka orang-orang kampung yang lainnya. Ini saya membaca biografi Bapak, jika dulu waktu kecil seringkali mencari kayu bakar ya Pak? Iya, betul. Saya juga cari kayu bakar, saya juga cari rumput, saya juga nyangkul, saya juga gembala ya, gembala kambing, sapi, dan sebagainya. Ya layaknya orang kampung, ya apalagi di tempat saya ini kan banyak orang tani ya, dan di sektor pertanian sampai sekarang juga masih cukup tinggi. Dan saya hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Oke. Lalu Pak, untuk didikan orang tua kepada Bapak dan juga saudara-saudara yang lain ini seperti apa nih Pak? Orang tua saya sangat keras, khususnya untuk ibu saya ya. Karena saya anak yang pertama, pengennya orang tua saya ya anak pertamanya menjadi contoh ya pada adik-adiknya. Ya. Kemudian saya 3 bersaudara, saya pertama, kemudian adik saya dan adik saya lagi. Nah, saya diharapkan orang tua menjadi contoh untuk bisa ngemong sama adik-adiknya gitu, termasuk hal-hal yang lain. Itu saja kalau harapan orang tua. Jadi doktrinnya di situ kenceng. Doktrinnya di situ. Pesan apa yang paling Bapak ingat dari orang tua kepada Bapak sendiri? Sebenarnya kalau pesan kalau orang tua, saya praktis ya, sejak dulu sampai sekarang juga hanya suruh baik-baik saja. Gitu. Itu aja pesannya, hanya baik-baik saja, menghargai orang lain. Itu saja. Jadi, terus ibadah dan sebagainya. Hanya itu. Jadi enggak yang ini itu. Nah, dari situ hanya mengalir saja saya. Oke. Pak, ketika memasuki masa-masa SMA nih Pak, di mana masa-masa kita sebagai remaja waktu itu masih mencari jati diri nih Pak. Ya. Ini gimana Pak waktu itu masa SMA Bapak? Saya SMA ya, juga di SMA di kampung, ya, tepatnya di Kecamatan Lipar. SMP, SMA saya di sana, ya, di sebuah kecamatan atau kota kecil di sana. Ya. Ya, saya biasa, saya dari rumah juga jalan kaki Mas. Jadi saya jalan kaki itu PP 8 kilo. 8 kilo? Selama itu, dari SMP sampai SMA, saya jalan kaki. Waduh. Dari SMP sampai SMA saya sekali lagi jalan kaki. Mungkin naik mobil-mobil angkutan desa itu desa ya Pak ya? mungkin hanya beberapa kali gitu dong. Dalam satu minggu katakanlah mungkin sekali atau dua kali itu jarang, paling sekali. Jadi saya lebih cenderung jalan kaki. Jadi dengan berjalan kaki otomatis fisik juga lebih sehat dong ya Pak ya? Betul, dan secara karakter juga terbentuk dari selama itu ya. Saya terbentuk betul selama itu. Saya rasakan itu. Pak, ini saya penasaran nih Pak sebenarnya Pak. Kalau saya ketika pas SMA nih suka bandel-bandel sedikit nih Pak nih. Kadang-kadang nih suka malas sama mata pelajaran, bolos dulu ke kantin. Nah, kalau Bapak sendiri gimana sih Pak? Waktu itu pernah kayak gitu nggak sih Pak? Iya biasa, anak-anak yang ada kadang seperti itu, kadang juga biasa. Ya kita kadang-kadang bolos juga pernah. Kemudian, tapi saya memang aktif ya dari awal tuh aktif saya. Jadi kalau bolos mungkin juga bisa dihitung. Betul saya, karena saya ingat itu pesan orang tua aja. Kamu harus
nanti bisa jadi contoh dan memimpin adik-adikmu. Itu jadi saya tanamkan betul di sayanya, saya tanamkan betul dari situ. Saya nggak aneh-aneh, meskipun ya banyak kawan-kawan yang masih tingkat SMA ya, yang kadang-kadang aneh-aneh di jalanan dan sebagainya, saya tidak. Pokoknya karena selalu itu Mas, doktrin saya betul-betul kalau orang tua khususnya ibu ya, saya kuat banget. Lalu bagaimana kedekatan Bapak dengan saudara-saudara yang lain, Pak? Ya sangat dekat ya, dari dulu sampai sekarang kita sangat dekat ya, kita biasa sangat dekat sampai sekarang. Saya tidak akan menghilangkan, karena kita sekali lagi kita tuh dibentuk dengan lingkungan yang sama. Jangan sampai kita sudah apain terus berubah. Saya tidak, tetap saya ya selalu memposisikan saya orang kampung, saya petani, ya, saya harus bekerja keras. Itu saja sejak dulu. Ketika dulu waktu masih di kampung itu pernah nggak sih Pak, Bapak dan saudara-saudara tuh dimarahin sama orang tua karena masalah yang sama? Ya saya sering, ya tadi orang tua saya ini kan doktrinnya keras, khususnya yang ibu ya. Saya biasa kalau orang kampung disabet gitu. Sampai tingkat SMA, bukan hanya SD, SMP, sampai dengan tingkat SMA itu. Karena memang saya juga itu, jadi orang tua itu kenceng gitu. Ya mungkin pengen ya anak-anaknya itu berhasil, itu tadi apalagi anak yang pertama itu. Masih digebuki pakai sapu, pakai apa itu. SMA, misalkan bangun nggak ini, udah. Sampai SMA. Termasuk ke adik-adik Bapak juga artinya? Iya, sama. Juga dimarahi sama nenek. Kalau enggak dimarahi sama ibu saya. Kenceng ibu, sekali lagi ibu saya kenceng. Itu yang menguatkan saya juga dari orang tua. Selain tadi Pak, pernah nggak sih Pak orang tua marah besar kepada Bapak dan saudara-saudara? Kalau marah besar sih tidak ya. Ya mungkin karena sudah terbiasa hidup seperti itu saya gitu. Jadi marah besar sih tidak. Kita tidak pernah marah besar, tidak. Nggak pernah orang tua saya. Ya karena hidup seperti itu ya flat gitu. Flat. Tapi ya itu kenceng flatnya itu. Bukan kenceng. Ketika selalu diingatkan. Baik. Ketika masa SMA, SMP, dan SMA itu, apakah Bapak punya ini Pak, kayak geng sahabat gitu Pak? Kan biasanya kita kalau SMP, SMA tuh ada kumpulan teman-teman kita yang satu frekuensi tuh Pak. Ya. Kalau itu Bapak merasakan hal seperti itu juga Pak? Saya tidak terlalu merasakan ya, karena saya tidak punya geng-geng yang itu tidak. Tapi saya memang dari awal tuh saya tuh sama Mas. Saya membangun komunikasi dengan rekan-rekan tuh saya sama, sehingga tidak ada rekan saya yang saya pilih, tidak ada. Mungkin bisa di cross check di kampung ya, silakan. Nggak ada yang saya pilih, jadi saya memperlakukan tuh ya sama gitu. Hanya sama aja gitu. Ya sampai sekarang akhirnya ya begini, jadi saya sama. Sampai saat ini kan masih ada teman-teman Bapak yang dulu masih berhubungan kan ya Pak ya? Masih di lingkungan tetangga masih. Bagaimana kita dekat? Ya, lalu bagaimana mereka melihat sosok Bapak seperti sekarang saat ini? Ya kalau melihat sekarang ya dia senang sih, rekan-rekan saudara-saudara saya juga, tetangga-tetangga, ya teman-teman saya yang dulu ya senang lah, banyak mengucapkan selamat itu. Itu udah pasti. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Bu. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, pemirsa kita akan break dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Bapak Bupati Gunung Kidul, Bapak Sunarianta. Kalau tadi kita berbincang tentang masa kecil hingga SMA, sekarang saya pengen mengulik lebih dalam lagi Pak. Ya, Setelah SMA Bapak memutuskan untuk mengikuti Susba Kostrat di Pusdik Lab Bandung tahun 1993. Boleh diceritain Pak, ini seperti apa? Baik, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya saya punya cita-cita ya menjadi masuk tentara atau militer itu dari SMP ya. SMP mungkin kelas 1, kelas 2 saya juga punya keinginan seperti itu. Karena apa? Di Gunung Kidul ini kan salah satu rute yang dipergunakan zaman dulu untuk perang gerilya oleh Jenderal Sudirman. Jadi di sana ada beberapa tempat latihan yang digunakan untuk latihan. Ya, saya sering mendengarkan letusan-letusan senjata itu. Nah, saya tuh bangkitnya dari situ saya. Sejak awal bangkitnya dari situ. Tetapi itu tadi saya meskipun jadi tentara, ya saya tidak tentara yang langsung tinggi gitu dari akademi dan sebagainya. Saya dari Bintara Mas, ya, dari Bintara Milsuk ya, militer sukarela. Kemudian
Begitu selesai SMA, saya daftar itu. Kemudian saya pendidikan, sudah masuk, ya sudah. Gitu. Jadi sekali lagi cita-cita saya sebenarnya dari awal itu sejak SMP kelas 1 kalau tidak kelas 2. Jadi sudah di situ saya sudah menanamkan dan menyiapkan diri bagaimana saya nanti harus bisa masuk militer itu. Oh, emang jadi dari awal cita-citanya menjadi tentara ya Iya, Pak ya? saya sejak awal, sejak SMP kelas 1 loh, kelas 2. Oke. Saya sudah pengennya di situ. Lalu Bapak melanjutkan kuliah di Institut Teknik di TNI AD Malang Oh, iya. ya? Kenapa memutuskan mengambil di Institut Teknik Pak? Ya, di militer ya saat itu kan memang ada satu lembaga ya namanya Institut Teknik TNI Angkatan Darat ya, tempatnya di Malang, yaitu salah satu lembaga pendidikan yang apa namanya pesertanya adalah dari militer, ya dari militer yang aktif gitu, dan biasanya masih muda-muda. Nah, di situ masih muda-muda. Saya juga waktu itu juga baru pangkat Sersan 1. Ini seleksi seluruh Indonesia. Oh, seleksi seluruh Indonesia. Kemudian saya juga masuk dulu hanya diambil beberapa gitu. Nah, pas seleksi itu saya masuk di sana sampai selesai. Proses kuliah di TNI itu apakah sama sih Pak dengan kampus-kampus pada umumnya? Kalau pelajaran sih sama karena teknik ya, jadi pelajaran matematika, kemudian pelajaran yang lainnya itu sama ya. Jadi kalau sana dulu banyak matematika, Oke. ya, banyak matematikanya, ya ilmu eksak lah. Itu sama. Hanya di sisi lain beda karena kita hidup di lingkungan militer ya. Jadi bangun apa semua ini semua kita harus menyesuaikan. Oke. Itu bedanya. Itu bedanya. Ya. Nah, ini kan yang bedakan dengan kampus biasa dengan kampus TNI ini kan gaya apa pembelajarannya Pak ya? Iya. Itu kaget nggak sih Pak ketika ketika saya terbiasa bangun siang terus masuk ke situ kan harus disiplin segala macam. Ini gimana nih Pak? Enggak, kalau kaget sih tidak karena kita kan sudah dididik ya di militernya sendiri. Ya, waktu itu saya juga baru kemudian masuk di situ nggak ada kaget karena ya kagetnya itu pelajaran aja Mas. Karena pelajaran kan susah-susah ya. Iya, benar sekali. Matematika, fisika, kimia apa dan sebagainya itu kan susah ya. Di situ kalau kita kagetnya. Kalau kegiatan-kegiatan sehari-hari ya, nggak ada masalah karena memang kita sudah dididik sejak awal untuk ya di militer itu. Nah, lalu gimana sih cara Bapak mengatasi kejenuhan nih Pak? Biasanya orang dikasih setiap hari lama-lama akan jenuh nih, Pak, apalagi ilmu eksak Pak yang aduh, menurut saya sih agak berat nih ya. Jadi kalau dari Bapak sendiri gimana cara mengatasinya Pak? Banyak hal yang kita lakukan ya. Kalau saya dulu di Malang itu saya yang jelas olahraga ya. Olahraga saya emang hobi saya olahraga hampir semua olahraga saya bisa lah meskipun tidak menguasai sepenuhnya tapi hampir semua olahraga saya bisa. Nah dari situ saya untuk mengurangi ya, beban apa dan sebagainya itu dari situ. Oke, jadi itu rutin. Rutin ya Pak ya? Rutin. Olahraga apa yang paling Bapak senangi sendiri? Kalau saya dulu awal sepak bola ya. Sepak bola. Saya juga ikut karate dan sebagainya. Kemudian juga renangnya saya cukup lama. Wah, luar biasa. Sampai dengan sekarang naik lari ya sudah makanan tentara ya. Iya. Renang, lari ya, sudah makanan tentara. Jadi saya itu olahraga saya di sektor badminton, ya kemudian tenis, hampir semua sih. Hampir semua. Kalau gitu saya bisa nih nantang Bapak bermain badminton Pak. Kapan-kapan kita harus bertanding sepertinya Pak. Bisa. Tapi tidak seperti itu dulu ya. Iya Pak. Pak, lalu di tahun 2001 Bapak mengikuti Pusdik Secapa TNI AD di Bandung. Mengapa Bapak memutuskan untuk mengikuti Pusdiklat itu Pak? Ya, tentu karir dan sebagainya kan sangat ya Mas. Kita sangat membutuhkan itu. Dan saya pada saat itu memang sudah saatnya dan kita dicalonkan itu juga melalui proses ya, ada tes dan sebagainya ya kita masuk, ya kita ikuti. Karena kebanggaan salah satunya di tentara itu kalau kita juga naik pangkat, kita juga bisa ada jabatan, kita jadi bintara ke perwira. Salah satunya seperti itu. Merupakan satu kebanggaan bagi kita. Ketika Bapak memutuskan mengikuti Pusdik itu, dukungan dari orang tua dan keluarga ini seperti apa? Ya, kalau itu luar biasa ya. Saya juga kebanggaan orang tua saya juga sangat ini. Karena kebanggaan Mas ya namanya sekolah. Iya, benar sekali. Jabatan, segala macam siapapun lah, saya rasa merasakan hal yang sama. Sangat bangga. Ada pesan dari orang tua Pak ketika mengikuti Pusdik ini nggak Pak? Sama kalau pesan orang tua tuh dari dulu hanya perintahnya kamu baik-baik aja. Sholat, itu tuh. Jadi normatif pesannya. Enggak harus nanti kamu jadi ini
Jadi itu enggak, orang tua saya enggak pernah begitu. Sampai dengan sekarang. Gitu. Oke. Jadi flat juga. Flat ya Pak ya? Flat. Apa sih Pak memori yang paling Bapak ingat ketika masa-masa kuliah dulu nih Pak? Ya kalau di sana banyak ya, karena di sana bareng-bareng dengan kawan-kawan yang juga masih remaja semua. Kemudian tempatnya juga di Malang sana. Di mana? Kangen orang tua dan Kangen lain orang sebagainya, tua, ya iya. kawan-kawan yang lain itu sudah biasa, ya kawan-kawan yang lain. Biasalah masa-masa remaja ya. Jadi kita punya kawan lawan jenis dan sebagainya kan semua pasti ya merasakan seperti itu. Bagaimana sih cara Bapak menghilangkan kerinduan nih Pak sama orang tua, sama lingkungan di rumah? Ini gimana nih Pak? Ya dulu padahal kan jarang ya namanya seperti sekarang ya. Iya benar. Handphone apa dan apalagi telepon. Benar. Karena di kampung nggak ada telepon, Mas. Ya saya kalau dengan orang tua saya hanya berkirim surat, nulis surat itu. Nanti sebulan baru nyampe. Gitu-gitu. Jadi saya menghilangkan apanya kejenuhan, apalagi ya itu dengan keluarga dan sebagainya, saya kirim surat aja. Kirim surat nanti sebulan baru nyampe. Nah, itu. Selalu saya aktif ya. Hubungan dengan keluarga itu saya selalu aktif. Itu caranya dengan kirim surat aja. Kalau mau telepon ya mau telepon siapa? Saya orang kampung. Benar sekali. Kita Iya, nggak iya. bisa. Ya, kalau sekarang ya oke. Gitu. Pak, saya penasaran nih Pak. Ketika kuliah dulu, pernah nggak sih Pak dimarahin sama dosen Pak? Ya biasa ya. Jangan kalau pelajaran-pelajaran yang itu tadi, yang matematika itu tadi, itu paling susah. Ya. Udah biasa itu udah pastilah. Kenceng-kenceng itu dosen. Kenceng ya, Bukan Pak, ya? seperti yang kita di luar ya. Kita kan dosennya juga militer. Ada Oke. militer, ada orang umum, sipil, dosen-dosen dari luar gitu. Banyak. Kalau Yang saya dari dulu- kita ini yang dari Iya. kita ini kan beda. beda, benar, benar Memperlakukan Pak. beda. Saya ingat nih Pak, dulu waktu SMA saya matematika nggak bisa Pak, saya dipukul pakai penggaris Pak. Ya. Ya, namanya di tentara aja gitu. Ya, Kurang lebih sama ya Pak ya? push up, Di kadang push ada- up, hukumannya gitu ya Pak ya? ada push up, pembinaan fisik yang lain, nah itu. Tapi kan sebenarnya Sudah hukuman biasa. itu juga untuk membuat kita jadi lebih baik Iya, lagi ya kita Pak ya? kalau tidak seperti itu Benar. kan kita mungkin akan mengulang kesalahan-kesalahan berikutnya. Tapi Benar dengan sekali. cara-cara seperti itu kita juga akan berbeda. Baik, terima kasih Pak Bu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Pemirsa masih bersama saya dan juga Bapak Sunarianta. Kita akan mengulik kembali lebih ke dalam hal-hal mengenai beliau ini seperti apa sih. Nah Pak, kan tadi kita sudah berbicara tentang masa-masa SMA dan juga kuliah nih Pak ya. Oke, Saya ingin berbicara tentang karir nih Pak nih. karir. Karir Pak, dia agak serius sedikit nih Pak. Jabatan yang Bapak emban pertama adalah Bintara Perhubungan Kostrad Pak. Betul ya Pak? Betul, betul. Saya di Ini, Kostrad. Oke, boleh ceritain Pak, pengalamannya seperti apa sih Pak? Saya sebenarnya kalau pengalaman-pengalaman yang lain saya tidak ya. Saya banyak di pendidikan tadi kalau saya lihat ya. Pendidikan, Pendidikan. benar. Tapi saya ya kegiatan di lapangan saja Mas. Ya. Biasalah di satuan-satuan. Saya di Divisi Infanteri 1 Kostrad ya di apa namanya di Cilondong. Tempatnya saya di Ciluwer Bogor. Nah, saya di situ sekitar cukup lama ya bersama-sama dengan kegiatan-kegiatan dengan rekan-rekan di satuan ya, latihan dan sebagainya ya udah biasa, memang makanannya seperti itu kalau di satuan. Oke. Gitu ya udah biasa berhari-hari ya seperti itu, Udah jadi latihan gitu. Itu aja, Bosan nggak latihan sih, Pak? latihan olahraga. Nah itu dia Pak, bosan nggak sih Pak? Monoton gitu nggak sih Pak? Ya kalau di situ ya mau nggak mau kita harus Iya. seperti itu. Ya mau nggak mau harus seperti itu. Makanya dididik sejak awal itu kalau seperti kita ya dijadikan seperti itu ya. Oleh negara ini ya sudah kita ikuti. Ya, mau nggak mau seperti itu. Dan itu kalau kita harus, kalau saya udah menikmati nih, saya bisa menikmati itu. Ya, saya menikmati itu. Apa yang menjadi kegiatan sehari-hari dan rutinitas kegiatan-kegiatan saya. Memang sekali lagi untuk bangsa ini, negara ini mendidik. Ya. Kita emang di situ. Jadi memang harus enjoy ya Pak, kalau nggak Harus jadi beban enjoy. ke kitanya Jadi sendiri ya beban Pak kalau ya? tidak nanti bagaimana? Iya, benar-benar, Diadakan benar sekali, latihan Pak. ini apa Iya. sewaktu-waktu kita Iya. kemana? Keluarga harus ditinggal dan sebagainya. Dan keluarga pun harus risikonya seperti itu, tinggal sana, tinggal sini. Anak tahu-tahu saya udah besar anak Nah. saya. Jadi saya tinggal 7 Iya. bulan Mas. Ha, ha, ha. Sampai sekarang ya, anak saya sampai sekarang. Dia tinggal terus dari 7 bulan coba. Anak saya 2 laki-laki dua-duanya. Itu gimana rasanya Pak, meninggalkan keluarga untuk pertama kalinya Pak? Siapa sih yang
meninggalkan keluarga langsung selesai begitu saja, tidak mikir dan sebagainya. Pasti, ya kita pasti punya istri, kita punya anak, ya pasti saya, ya pikiran saya, ya anak istri saja. Apalagi dulu di satuan, ya, saya pernah ngontrak juga, itu ya itu Mas. Tapi saya harus tabah menghadapi semuanya ini. Dan istri juga sama. Belum kalau nanti istri sakit, anak sakit, itu tadi yang saya tinggal tuh anak saya dari umur 7 bulan, itu jarang ketemu saya, ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang di Akmil ya, yang di Akademi Militer sekarang. Itu sampai sekarang. Lalu gimana cara mengobati kerinduan Pak kepada istri dan anak dan keluarganya? Ya itu tadi, kalau dulu belum ada seperti ya itu. Kadang-kadang saya telepon melalui satuan, kan satuan ada telepon ya, kalau ada telepon, nanti dipanggilkan. Itu pun kan nggak bisa terus-menerus Mas. Paling seminggu sekali telepon. Seminggu sekali? Iya, paling seminggu sekali. Nah, anak udah nggak sama sekali nggak komunikasi kalau kita pas sekolah, pas apa nggak komunikasi gitu. Ya tahunya pas mungkin saya pas balik, pas libur, ya itu ketemu. Itu. Ketika ditinggal anak masih usianya masih kecil Pak. Ketika bertemu usianya kan sudah lumayan besar nih. Respon pertama kalinya seperti apa gitu Pak? Ya jelas begini ya, kalau anak ya pasti kalau anak saya ya itu dekat dengan ibunya. Kalau dengan saya tidak terlalu dekat. Gitu. Dan saya menyadari itu semua karena memang saya yang ada di luar, ada di luar. Menyadari dua-duanya yaitu tidak terlalu dekat. Kalau oke sih oke, tapi ya lebih dekat dengan ibunya karena memang berhari-hari bersama istri. Didikan apa yang Bapak terapkan kepada anak-anak? Apakah sama dengan orang tua Bapak dulu itu? Sama, saya kalau didik anak juga sama. Jadi baik-baik aja, kamu nggak usah aneh-aneh. Nanti kalau apa dan sebagainya nanti akan mengalir dengan sendirinya. Tapi kamu nggak usah aneh. Kamu karena Muslim ya kita ibadah, sholat, itu saja. Karena nggak pernah nanti kamu jadi begini, kamu jadi nggak pernah. Udah jalan aja, yang penting kamu baik. Dan saya sekarang juga karena sudah di Akmil juga saya doktrinnya sama. Kamu nanti hidupmu pasti akan diabdikan kepada bangsa dan negara ini. Akan jarang ketemu dengan orang tua, akan jarang ketemu dengan keluarga. Kamu harus persiapan dari sekarang. Itu saja. Jadi kita doktrin dari itu. Nah, tadi kita udah berbicara tentang keluarga nih Pak. Kembali lagi masalah karir Pak. Bapak pernah menjadi perwira pertama Kodam dan perwira seksi komunikasi dengan Dam 3 Siliwangi ya Pak? Betul. Begitu selesai dulu sekolah perwira di Bandung, saya penempatan di Kodam 3 Siliwangi, tepatnya di perhubungan Kodam 3 Siliwangi. Itu juga tidak lama, hanya mungkin 3 bulan. Ya, 3 bulan, setelah 3 bulan saya mengikuti seleksi saat itu. Ada seleksi ajudan Panglima Kostrat. Ajudan Panglima Kostrat? Ya, ajudan Panglima Kostrat. Itu saya ikut di situ, seleksi di situ. Ketika itu kenapa memutuskan mengikuti seleksi itu Pak? Ya kita kan udah waktu itu ada panggilan saya. Oh ada panggilan. Untuk ikut seleksi. Sehingga ya mau nggak mau saya ikut seleksi. Dan saya izin komandan satuan saat itu. Dan seleksi berapa seminggu 2 minggu kok saat. Itu baru sudah kita masuk. Terus mulai bareng dengan ajudan yang lama gitu. Menlopen dulu kalau di istilahnya saya menlopen dulu. Gitu. Terus ya ajudan saya cukup lama. Jadi ajudan Pangkostrat saya itu langsung ajudan Kasat. Gitu. Ada tugas yang berat nggak sih Pak dari seorang seleksi ajudan itu Pak? Ya kalau ajudan ya intinya kan melayani kita ya, melayani di dalam ketugasan kita. Ya, melayani dalam ketugasan kita. Ya pada saat mungkin di Aceh dan sebagainya ya kita ikut ya. Ikut juga di tempat-tempat semua kita ikut ya, di tempat-tempat operasi apa dan sebagainya kita gitu. Saatnya dulu ada tembak-tembakan kita sama, kita juga ikut melakukan seperti itu. Luar biasa. Itu udah tugas kita ya. Udah tugas ya Pak. Udah tugas kita. Saya pun juga sudah menyerahkan hidup ini, kalau terjadi apa-apa tuh kita sudah ikhlas. Udah pasrah ya pokoknya. Udah pasrah kita. Enggak ada pilihan. Baik. Kita tidak ada pilihan yang lain. Iya. Nah, Bapak juga pernah menjadi perwira menengah di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bedanya apa nih Pak ketika bertugas di Mabes dan Kementerian Pertahanan? Iya betul. Saya tadi sampaikan ya sejak awal begitu saya
menjadi ajudan Panglima Kostrad, kemudian ada ajudan Kasat, kemudian juga yang terakhir saya adalah ajudan Menteri Pertahanan ya. Ya dulu dari Kostrad, kemudian di Mabesat ya, kemudian kemarin di Kementerian. Nah setelah itu baru saya mengundurkan diri itu, saya pensiun dini untuk ya bisa berkarir di yang lain, di politik tentunya ya. Sekarang. Kenapa Bapak mengambil langkah untuk mengundurkan diri, Pak? Itu bukan keputusan yang nggak mudah saya rasa sih, Betul, Pak. betul. Itu saya memutuskan hampir lama ya. Saya punya pikiran seperti itu mungkin hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun saya untuk memutuskan. Karena tidak mudah, saya juga dinas masih lama, kemudian saya juga harus bertanggung jawab pada keluarga, anak saya 2, kemudian istri juga. Gitu. Jadi memang tidak mudah. Saya juga izin kepada anak saya, istri saya, orang tua saya, dua-duanya, keluarga besar saya izin dulu. Itu pun ya itu tidak langsung selesai, termasuk bos saya juga, Pak Jenderal Riam Mizar Yakudu, saya menghadap beliau juga dengan keluarga, saya juga menyampaikan kepada beliau. Karena sekali lagi untuk memutuskan hal yang seperti itu tidak mudah. Apalagi bicara tentang politik ya, antara jadi dan tidak ini. Ya. Ini harus benar-benar menjadi pertimbangan khusus bagi saya. Ini saya pikirkan selama 2 tahun untuk memutuskan itu. Oke, Pak. Bapak juga pernah menjadi ajudan Riam Mizar Iya, memang betul. ya? Iya. Jangan jawab dulu, Pak. Oke. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih bersama saya Erlang dan juga Bapak Bupati Gunung Kidul, Bapak Sunaryanto. Tadi kalau sudah menyinggung tentang Bapak memutuskan untuk mengundurkan diri Ya. dan berkiprah di bidang politik, dan tadi juga sempat disinggung kalau Bapak sempat menjadi ajudan. Nah, saya pengen bertanya nih Pak, gimana sih rasanya menjadi ajudan seorang Riam Mizar Yakudu ini, Pak? Dulu pertama saya juga tidak pernah saya nanti mau jadi apa Mas ya. Apalagi bercita-cita jadi ajudan dan sebagainya. Begitu saya masuk ya memang tugasnya itu nggak ringan Mas ajudan. Ya, saya juga sempat namanya keringat dingin itu bukan sekali 2 kali, sering kali. Ya, ditekan sana, tekan sini, tekan sana, tekan sini. Belum yang lain-lain. Jadi ya mau mengingat aja kadang-kadang lupa. Ya, kadang-kadang lupa mau ini, mau itu dan sebagainya kadang-kadang lupa. Tetapi saya harus betul-betul menanamkan diri saya. Ya itu ingat-ingat pesan orang tua dan sebagainya itu yang menguatkan mental kita itu. Kalau enggak itu tanggung jawab dengan keluarga, anak itu yang menguatkan kita seperti itu. Dengan itulah kita mampu bisa menjalani 18 tahun saya Mas ajudan. 18 tahun, Pak? 18 tahun. Luar biasa sekali. Jadi saya ajudan juga tidak hanya ajudan saja, tapi saya juga banyak membangun komunikasi dengan jejaring ya, di luar dengan kawan-kawan di luar. Gitu. Tidak hanya ajudan saja. Itu yang. Selama 18 tahun mengikuti Riam Mizar, banyak hal yang Bapak bisa dapatkan di sana. Banyak. Apa yang paling berkesan? Banyak banget kalau yang saya selama 18 tahun, kalau satu-satu tentu saya tidak bisa ya. Yang jelas doktrin baik-baik dengan masyarakat itu yang ya baik-baik dengan masyarakat, baik-baik dengan rakyat itu yang memang betul-betul saya pegang. Artinya sama dengan apa yang didoktrinkan dari keluarga sendiri. Yang saya pegang sampai dengan sekarang. Ya termasuk itu apa yang macam-macam lah, yang lain-lain. Sehingga pembentukan karakter saya ya, namanya 18 tahun bersama-sama ya, pasti sedikit banyak karakternya juga ada yang banyak berpengaruh lah. Benar sekali. Yang mempengaruhi saya. Ya, sekali lagi yang mempengaruhi saya banyak sekali. Lalu Pak, untuk mengisi waktu Bapak nih senggang, biasanya kegiatan apa sih yang Bapak lakukan sih, Pak? Oke, kalau senggang saya banyak ya. Kalau di rumah gitu, habis dari kantor gitu, ya saya kan senang olahraga tadi ya. Senang olahraga. Jadi saya juga renang, saya juga tenis, baik lapangan maupun tenis meja, bulu tangkis, juga kadang-kadang main tendang-tendangan biasa gitu. Gitu. Jadi itu kegiatan-kegiatan saya seperti itu. Kadang juga ngikut senam dan lain sebagainya. Pokoknya olahraga aja. Olahraga. Dan saya juga kadang-kadang dari rumah gitu, dari rumah ke kantor, saya lari. Lari Pak, dari rumah kantor Pak? Pagi, seminggu sekali biasanya. Seminggu sekali ya Pak? Seminggu sekali, biasanya hari Jumat. Ya. Kalau tidak ada acara dari pagi, saya pagi-pagi biasanya saya lari. Kadang-kadang dari rumah ke kantor. Nah itu dari rumah ke kantor tuh sekitar 9 kilo ya. 9 kilo Pak? Ya 9 kilo. Luar biasa nih teman-teman, 9 kilo pada kuat nggak lari?
Belum tentu kuat juga sih saya rasa kalau run through kan. Ya kalau ini ya saya renang. Iya. Renang ya cukup lah karena saya lama ya renang. Saya itu dulu rutin mas renang hampir 12 tahun. Oke. Jadi kalau saya renang tidak berhenti 2 jam masih kuat sekarang. 2 jam masih 2 kuat, Pak? jam masih kuat. Luar biasa sekali, hebat ini pemirsa 2 jam. TV. Sudah saya coba beberapa kali, sering kali ya. Iya. Nah, tadi Bapak juga sempat menyinggung tahun 2020 mengundurkan diri Iya. untuk berkiprah di bidang politik. Padahal ketika itu jabatan Bapak lumayan tinggi Iya. ya Pak ya, tinggi bisa saya bilang, mayor Oke. Pak. Ini gimana rasanya Pak? Itu udah Pergolakan menjadi batinnya, Pak. baik, udah menjadi pilihan saya. Tadi saya sampaikan pertimbangan saya selama 2 tahun, jadi itu sudah menjadi pilihan saya. Kalaupun nanti misalkan nanti tidak masuk, ya tidak terpilih, ya sudah. Ini menjadi satu pilihan, makanya saya harus mengumpulkan keluarga besar saya, ya baik anak istri, keluarga orang tua dan sebagainya, semuanya lah saya kumpulkan. Itu dan saya juga menghadap beliau Pak Rian Wijaya Kudu untuk mohon doa restu sekaligus ya izin tadi untuk tidak bisa mengikuti seterusnya. Jadi saya mengakhiri dinas di TNI Angkatan Darat. Gitu. Ya saya bersyukur dengan seperti itu saya saat sekarang bisa seperti ini. Ketika Bapak mengajukan izin mengundurkan diri, apa yang disampaikan oleh beliau? Ya beliau karena saya akan masuk di ranah politik ya. Beliau juga hanya menyampaikan hati-hati di politik itu harus hati-hati gitu. Harus perlu keteguhan juga ya, perlu keteguhan. Karena memang betul ya, di politik memang perlu keteguhan gitu. Oke. Pak, ini tadi menarik nih Pak. Dari SMP Bapak bercita-cita menjadi seorang tentara. Iya. Bisa dikatakan ini banting setir ya Pak, ya? Pivot Iya, ya Pak, betul. menjadi seorang tokoh politik. Ya. Ini gimana rasanya nih Pak? Ya saya juga menikmati Mas ya di politik ini karena kawan-kawan saya di Gunung Kidul saya hampir semua kenal di semua partai. Ya. Kawan-kawan politik, para politikus di sana hampir semua saya kenal. Ya, 95% lah. Ya kawan-kawan itu saya kenal. Gitu. Jadi ya saya membangun dengan enak gitu. Toh semangat beliau-beliau ya, semangat kawan-kawan di politik dengan semangat saya di eksekutif juga sama. Bagaimana membangun Gunung Kidul ke depan yang lebih baik demi kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat Gunung Kidul. Itu dulu. Satu itu dulu yang harus perlu dibangun dan ini memiliki satu semangat yang sama antara saya dengan kawan-kawan di legislatif atau di politik. Strategi apa yang Bapak lakukan ketika itu sehingga bisa memenangkan pencalonan ini Pak? Ya kalau pemenangan tentu ya kita punya strategi-strategi pemenangan. Ya kalau saya buka di sini tidak akan selesai. Yang jelas kita membangun komunikasi juga lama saya dengan masyarakat ya. Baik, saya membangun komunikasi masyarakat dengan publik ya. Yang kedua membangun komunikasi dengan politik. Nah, dua ini saya bangun secara simultan ya, secara bersama-sama. Jadi kira-kira juga kalau masyarakat saya sekitar 3 tahun saya mempersiapkan 3 tahun. 3 tahun ya Pak? 3 tahun saya membangun komunikasi jejaring, saya membuat jejaring itu 3 tahun dan saya punya jaringan sendiri. Nah, punya jaringan sendiri saya. Kemudian yaitu begitu kita gabung dengan partai ya jaringan saya sendiri, jaringan partai sendiri kita jadikan satu. Nah ini yang memang hasilnya seperti itu. Akhirnya bisa menangkan kursi bupati ya Pak ya? Iya betul. Pak, usai dilantik pada 26 Februari 2021, gebrakan apa yang Anda lakukan pertama kali ketika menjabat sebagai bupati? Saya dulu pernah ditanya oleh media juga, program 100 hari apa yang Bapak lakukan? Saya katakan tidak ada. Saya nggak ada program 100 hari. Karena betul begitu saya masuk, namanya program 100 hari, 60 hari, 6 bulan dan sebagainya, di situ memang tidak semudah yang kita bayangkan memimpin itu. Semua adalah ada aturannya, ya ada aturannya. Apalagi begitu saya dilantik langsung COVID Mas. Langsung kena COVID. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu kita hanya menguatkan lagi ke masyarakat bagaimana potensi yang ada ini dikelola dengan baik seperti UMKM kita, ekonomi kerakyatan itu yang terus kita dorong. Ya, dari situ kita sekali lagi ya bisa berbuatnya di situ. Kalau yang lain-lain bagaimana? Kita ketemu ngumpulkan orang aja tidak bisa. Nggak bisa. Meskipun di Gunung Kidul tempat pariwisata yang cukup besar saat sekarang juga luar biasa, tapi ini kan belum bisa kita. Benar. Apalagi saat itu kita tutup, ya. Kita tutup dan hampir 2 tahun kan sampai sekarang ini baru kita buka perlahan-lahan. Kemarin itu pun sudah yang gelombang kedua udah ini lagi. Tinggi lagi ya. Nah, sekarang
dengan status level 4. Gitu. Oke. Jadi kita realistis saja ya. Kalau janji-janji saya kan dari dulu nggak pernah saya janji-janji yang muluk-muluk karena itu tadi. Saya di Jakarta jadi saya tahu ya, bagaimana geliat politik, bagaimana janji-janji politik yang tidak terus langsung bisa diimplementasikan. Itu saya tahu. Kan saya di sana juga nggak terlalu banyak janji-janji. Tapi yang itu 3 hal yang saya dorong tentang ekonomi kerakyatan, tentang investasi dan pariwisata ini. Ini yang terus akan kita dorong ke depan. Gitu. Artinya Bapak tidak memberikan janji tapi bukti ya Pak ya? Ya saya pengennya itu. Saya lapangan-lapangan. Saya juga sama. Saya selama menjabat itu ya, saya jarang namanya di kantor. Hanya beberapa saat. Saya lapangan-lapangan. Pengen memastikan saya kondisi masyarakat saya di lapangan seperti apa. Itu saja. Jadi tidak hanya dilapori staf-staf saya. Kalau dilapori itu bisa kita dibohongi. Ya, betul sekali. Tapi kalau kita tahu persis di lapangan, ini loh kondisi real di lapangan seperti ini. Sehingga pada saat kita ingin mengambil sebuah kebijakan, itu pasti tidak akan meleset. Karena kita tahu persis kondisinya seperti kondisi apa. di lapangan. Kita melihat fakta di lapangan seperti apa iya, ya betul, Pak ya. Betul. Itu yang saya lakukan. Luar biasa sekali. Dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa masih bersama saya Erlang dan juga tentunya Bapak Bupati Gunung Kidul, Bapak Sunaryanta. Pak, kita berbicara tentang potensi yang ada di Gunung Kidul sendiri sekarang. Bagaimana rencana Bapak untuk membangun Gunung Kidul yang berkaitan dengan masalah ekonomi kerakyatan tadi yang seperti Bapak katakan? Ini gimana nih Pak? Baik, tadi saya sampaikan ya, ada 3 hal pemerintah daerah dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. Itu salah satunya adalah mendorong tentang UMKM atau ekonomi kerakyatan itu ya. Karena sektornya banyak, ada pertanian, ada peternakan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya tentang pariwisata. Yang sekarang juga baru mulai mau ada pengunjung. Kemudian yang ketiga tentang investasi. Nah, investasinya agak susah karena meskipun sudah ada beberapa para investor yang sudah masuk di Gunung Kidul, tetapi karena pandemi seperti ini kan pertimbangannya pengusaha kan ya harus untung. Benar Pak. Nah, sekarang dengan apalagi diberlakukan level 4 ini ya mereka menarik dulu, bukannya nggak masuk. Ini sudah banyak ya, sudah ada beberapa yang sudah kita keluarkan izinnya untuk berinvestasi di situ. Dan saya yakin begitu ini sudah pandemi menjadi endemi, saya yakin nanti Gunung itu akan tumbuh lebih baik, terutama di sektor pariwisata dan nanti juga pasti yakin akan berdampak multi efek ya terhadap sektor-sektor yang lain. Jadi itu termasuk UMKM tadi ya kita juga mengembangkan kerjasama dengan beberapa pasar modern ya ini kita bekerja sama dengan pasar modern kemudian produk-produk mereka juga bisa dijual di tempat-tempat itu termasuk ya sekarang masuknya harus ekonomi atau ekosistem digital ya itu juga kita sudah lakukan nih karena anak-anak muda sekarang kan pintar-pintar masyarakat di kampung juga di desa juga sudah teknologi sudah mulai. Jadi sudah kita dorong dengan seperti itu. Oke Pak, lalu ada kesulitan nggak sih Pak untuk mengembangkan 3 hal tersebut yang utama tadi Bapak sebutkan? UMKM, investasi, dan pariwisata. Yang kesulitannya itu tentang investasi, karena para pengusaha ini kan pertimbangannya tadi ya, tentang kondisi ya, yang kondisi baik kondisi nasional maupun dunia gitu. Kalau yang UMKM ya kita terus karena kita juga tumbuh dengan baik itu di Gunung Kidul ini salah satunya yang mendukung adalah sektor UMKM atau ekonomi kerakyatan ini itu tumbuh dengan baik. Memang kondisi saat sekarang kita masih minus ya pertumbuhan ekonomi ya pertumbuhan ekonomi di Gunung itu saat sekarang sekitar minus 0,65 baru mau bergerak ini. Mau bergerak ya Pak? Itu pun di 4 kabupaten kota di DIY ini paling tinggi Gunung Kidul pertumbuhan ekonomi paling tinggi minus 0,65. Saya lihat yang lain tuh minus 4 sampai minus 1. Itu masih di Gunung Kidul. Sektornya itu tadi, sektor pariwisata memang cukup berdampak ya, sangat besar terhadap sektor-sektor yang lain, termasuk UMKM dan sebagainya. Nah di situ. Kontribusi sektor pariwisata berapa persen sih Pak di Gunung Kidul ini sendiri? Yang jelas sektor pariwisata itu kita cukup tinggi. Pendapatan terbesarnya kita dari sektor pariwisata. Lalu ke depannya Pak, pariwisata seperti apa yang akan dikembangkan nanti di Gunung Kidul? Saya selalu bercita-cita tinggi ya, harus bercita-cita tinggi. Saya pengen Gunung Kidul suatu saat nanti itu
pariwisata kita harus pariwisata internasional, pariwisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat internasional, tidak hanya dikunjungi atau dinikmati oleh masyarakat lokal maupun masyarakat daerah maupun masyarakat Indonesia saja. Tapi saya kepingin masyarakat internasional bisa menikmati. Nah ini yang ke depan akan saya bangun, ya, komunikasi-komunikasi atau jejaring dengan kedutaan-kedutaan besar di negara-negara lain. Salah satunya adalah sekali lagi kepingin Gunung Kidul dinikmati oleh masyarakat internasional. Ini saya rencanakan sejak awal. Luar biasa. Gitu. Nah, kita siapkan dari sekarang. Memang tidak mudah untuk menyiapkan ke arah situ, tapi keinginan cita-cita harus tinggi langit. Gitu. Ini seperti itu. Wisata apa sih Pak yang sekarang menjadi trending atau lagi hype di Gunung Kidul sendiri nih Pak? Ini terlepas ada pandemi atau tidak ya Pak? Ya, di Gunung itu sebenarnya banyak ya tempat-tempat wisata. Salah satunya adalah kawasan-kawasan selatan itu, pantai, karena kita tuh garis pantai kita cukup panjang sekitar 72 km. Kemudian juga di daratan ini juga banyak ya, ada gua dan sebagainya. Kemudian juga tempat-tempat wisata buatan oleh masyarakat juga di sana cukup banyak ya. Di situ itu sudah pendatang di situ sudah banyak. Termasuk apa namanya restoran apa dan sebagainya udah banyak situ. Udah banyak ya Pak ya? Udah banyak. Gitu. Pak, ini saya ingin bergeser sedikit nih Pak. Ya, oke. Pak, ketika itu Bapak, saya sempat browsing Pak, kalau gaji pertama Bapak itu digunakan untuk makan bersama ya Pak ya? Benar nggak sih itu? Kenapa terpikir seperti itu sih Pak? Saya gini Mas ya, saya merasakan betul di Gunung Kidul itu. Ya, karena saya asli lahir di Gunung Kidul, makanya begitu saya kemarin menjabat, saya sejak awal saya sudah berkeinginan dengan keluarga, saya sudah sepakat dengan keluarga. Bagaimana gaji saya mau saya persembahkan untuk masyarakat selama menjabat. Selama menjabat, makanya kemarin salah satunya juga saya dengan saudara-saudara pemulung ya di sana, saya kasihkan nih gaji saya, kasihkan nanti yang lain termasuk ya ini tadi kemarin yang minyak ini masyarakat kan eligible. Nah itu juga sama, ini gaji saya yang bulan ini, ini gaji bulan ini gunakan untuk membantu ya sedikit-sedikit untuk saudara-saudara di sana gitu. Jadi memang saya sejak awal Mas udah keinginan saya bersepakat dengan keluarga, ya saya selama menjabat ini mau saya persembahkan untuk masyarakat. Luar biasa sekali pemirsa. Saya merasakan ya di tanah kelahiran saya itu masyarakat yang belum ini. Respon warga ketika itu seperti apa Pak? Ya senang lah. Senang ya Pak ya? Kan biasanya kadang-kadang nih Pak, nih warga nih Pak nih, ada kita berbuat baik disangkanya ada udang di balik batu Pak, nyinyirin aja gitu kan Pak, ngejulit, ini ada maunya nih pemimpin begini-begini gitu kan, ini gimana nih Pak nih, nanggepinnya Pak, biar nggak kemasuk hati gitu loh Pak. Kadang-kadang pedas juga masalahnya Pak. Saya sejak awal karena niat saya sudah seperti itu, jadi misalkan ada ya saudara-saudara yang lain yang mengkritisi apa dan sebagainya tentang hal-hal yang lain juga Mas, ya wajar, saya menyadari itu semua. Ya, menyadari itu semua, yang penting saya pengennya berbuat baik untuk masyarakat itu. Jadi saya tidak terlalu pusing dengan berpikir hal-hal yang seperti itu. Apalagi di era demokrasi yang seperti ini, kita juga memberikan ruang kebebasan pada saudara-saudara kita, kepada masyarakat. Jangan sampai demokrasi itu mati begitu saja, hanya karena mungkin ditekan, hanya karena mungkin pemimpinnya anti kritik dan sebagainya. Saya tidak mau itu. Saya silakan, saya membuka ruang yang seluas-luasnya untuk masyarakat bisa mengkritisi, masyarakat juga bisa menyampaikan saran, pendapat dan sebagainya. Itu saya oke saja. Artinya terbuka untuk kritik yang membangun ya Pak ya? Saya sangat. Ya. Dan terakhir Pak, ada pesan nggak Pak yang akan disampaikan kepada masyarakat Gunung Kidul nih Pak, untuk membangun Gunung Kidul agar bisa menjadi daerah yang lebih baik lagi, daerah yang lebih mandiri? Silakan Pak. Ya, saya optimis ya ke depan, dan saya juga berharap sekaligus saya mohon doa restu kepada seluruh masyarakat di Gunung Kidul. Mudah-mudahan Gunung Kidul ini akan semakin baik lagi ke depannya, karena memang saat sekarang di era pandemi seperti ini, siapapun, daerah manapun di Indonesia maupun di luar negeri, kita belum bisa melakukan sesuatu yang terbaik di depan masyarakat. Untuk itu, optimisme itu penting ya, untuk meyakinkan kepada masyarakat ke depan akan lebih baik lagi. Sekali lagi saya yakin semuanya apa yang menjadi satu keinginan, cita-cita pemerintah daerah dan masyarakat di Gunung Kidul suatu saat nanti saya akan terwujud ya, tentang kesejahteraan, tentang keadilan dan kemakmuran di Gunung Kidul. Sekali lagi
insya Allah suatu saat nanti akan terwujud. Inilah saya minta dukungan, doa restu pada seluruh masyarakat di Gunung Kidul. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Tak terasa nih Pak, sudah hampir 1 jam kita berbincang di banyak hal Pak, dari mulai masa kecil sampai Bapak menjadi seorang bupati seperti apa. Terima kasih banyak waktunya Terima kasih. Pak Sunaryanto. Terima kasih. Dan pemirsa, sekian dulu Bincang Tokoh Antv kali ini. Saya Erlang Purbaya dan Bapak Bupati Sunaryanto pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.